Oke, inilah presentasi yang saya buat. Sumber daya alam sumber daya alam di sini yaitu dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Saya mengambil sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, terang menurut Indarto 2010 dalam Udayani 2018. Air dapat berwujud padatan es, cairan air, dan gas uas air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi. Dalam ketiga wujudnya tersebut, air adalah substansi kimia dengan rumus H2O. Satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Menurut Oviantari 2011, air merupakan bagian dari kehidupan kita, diantaranya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, menjaga kesehatan, dan untuk kelangsungan hidup. Meskipun sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Seiring bertambahnya penduduk dan eskalasi semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan terus meningkat. Karena air merupakan salah satu kebutuhan vital manusia, sehingga ketersediaan dan keberadaan sumber air mestinya dapat dijaga dan terhindar dari pencemaran. Manfaat air. Air merupakan salah satu unsur penyusun tubuh manusia dengan presentasi sekitar 70%. Di dalam tubuh manusia, air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Tidak tercukupinya kebutuhan air harian bukan hal yang mustahil akan membuat tubuh mengalami gangguan. Minum air merupakan hal yang mudah dan murah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Lalu, apalagi sih manfaat minum air bagi tubuh kita? 1. Menjaga kadar cairan tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. 2. Membantu memberikan energi pada otot dan melumasi sendi-sendi agar tetap lentur. Ketidakseimbangan cairan dapat memicu kelelahan pada otot. Membantu mengendalikan asupan kalori tubuh. Minum air putih jauh lebih baik dalam mencegah peningkatan berat badan dibandingkan minuman yang mengandung tinggi kalori. 4. Menjaga kesegaran kulit. 5. Melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Dampak pada air tidak hanya berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke berbagai bagian tubuh, namun air mineral juga berguna buat meningkatkan energi agar tubuh bisa melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Negatifnya, jika minum air secara berlebihan, asupan cairan yang berlebihan juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, menyebabkan Anda pusing, mual, hingga kejang-kejang. Asupan air berlebih juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lain yang disebut hiponatremia. Kondisi ini terjadi ketika seorang minum banyak air dalam waktu singkat. Hiponatremia menyebabkan darah dan elektrolit Anda menjadi encer dan dapat menyebabkan mual, muntah, kebingungan, dan pembengkakan otak.
Cara menjaga air. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Air untuk minum harus dimasak lebih dulu agar kuman-kumannya mati. Hewan yang memerlukan air untuk minum dan mandi, tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuhan dan kesuburannya. Air merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kebersihannya. Air yang kotor atau tercemar tidak dapat dimanfaatkan. Air yang kotor atau tercemar dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lain-lainnya. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara antara lain. 1. Tidak membuang sampah di sungai atau menyumbat saluran air. 2. Melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. 3. Menggunakan air sesuai kebutuhan. 4. Air bekas, cucian, dan mandi diusahakan untuk langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke seluruh pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Mungkin hanya inilah presentasi yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.